사람한테 가서 치고 했지만 그런 예전이 있고 저 또한 Zain Patinama tetap persaingan positif di Timnas Indonesia. Pratama Arhan bisa tiru Teraton Bunmatan. Daftar pemain naturalisasi di tubuh Timnas Indonesia semakin bertambah. Skuad Garuda telah kedatangan pemain baru yakni Zain Patinama. Kehadiran di tubuh skuad Garuda tentu menjadi angin segar bagi sejumlah pihak. Akan tetapi hal itu sepertinya tidak berlaku untuk pemain back sayap Timnas Indonesia khususnya Pratama Arhan. Banyak yang memprediksi jika pemain yang kini berkarir di kasta kedua Liga Jepang itu posisinya di Timnas akan direbut oleh Zain Patinama. Sementara itu, Patinama sendiri menyambut positif persaingan di skuad Timnas Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut adalah bagian dari kompetisi antar pemain. Jadi wajar jika posisi itu ada kompetisi antar pemain, tetapi itu hal positif, ujar Patinama. Menatap persaingan tersebut, Pratama Arhan sebenarnya memiliki opsi dengan cara meniru salah satu pemain Thailand, Teraton Bunmatan. Dilansir dari ESPN, Kapten Timnas Thailand ini sejatinya mengawali karir sebagai bek kiri di Liga Thailand. Kemudian ia menjajal Liga Jepang dengan bergabung ke klub Yokohama Marinos dan mengasah skillnya di sana. Dan ternyata ia memiliki skill di atas rata-rata para pemain Thailand lainnya. Keputusan pun diambil dengan menggeser Teraton Bunmatan sebagai deep lying playmaker atau pengatur serangan dari posisi gelandang terdalam. Pada akhirnya bersama Sarah Yoyen ia berhasil menciptakan keseimbangan lini tengah Thailand saat Piala AFF 2022. Skuad Gajah Perang pun akhirnya keluar sebagai juara dalam turnamen tersebut. Mungkin cara ini bisa dilakukan Pratama Arhan jika posisinya terancam Zain Patinama di Timnas Indonesia. Bangun Timnas Indonesia, Sintayong fokus kelemahan utama skuad Garuda. Sejak dinobatkan sebagai nahkoda Timnas Indonesia pada tahun 2019 lalu, Coach Sintayong terus melakukan pembangunan kekuatan skuad Timnas Indonesia. Pemain-pemain terbaik yang sebelumnya tak pernah dilirik oleh Timnas Indonesia dia munculkan ke permukaan dan menjadi andalan baru bagi skuad merah putih. Selain itu, di bawah bimbingan pelatih Sintayong, Timnas Indonesia pun mengambil langkah naturalisasi pemain untuk meningkatkan level tim di berbagai kompetisi. Dan juga sesuai dengan skema permainan yang dikembangkan Sintayong. Uniknya dari beberapa nama yang berhasil dinaturalisasi, Coach Sintayong benar-benar concern dalam membangun pertahanan timnas. Ya, seperti yang kita tahu bersama, lini pertahanan selama ini menjadi kelemahan dasar skuad Garuda. Tak hanya itu, konsistensi juga menjadi momok tersendiri untuk lini pertahanan skuad Garuda. Kadang lini pertahanan mampu bermain cemerlang, kadang justru tampil angin-anginan. Bahkan tidak mengherankan jika selama era kepelatihannya Coach Sin benar-benar memanfaatkan program naturalisasi untuk mencetak bek-bek berkualitas. Bahkan tak mengherankan jika selama era kepelatihannya Coach Sintayong benar-benar memanfaatkan program naturalisasi untuk mencari bek-bek berkualitas. Hingga saat ini setidaknya ada 4 posisi di lini pertahanan pasukan Garuda telah diisi oleh para pemain keturunan. Dengan 3 di antaranya merupakan hasil naturalisasi murni. Pemain pertama yang menjadi idola para pecinta Timnas Indonesia tentu saja seorang Elkan Bagot. Meski memiliki darah Inggris, namun sejatinya pemain yang satu ini bukanlah hasil naturalisasi. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Bagot memiliki 2 kewarganegaraan sebelum pada akhirnya memilih Indonesia sebagai warga negara resminya. Setelah Elkan Bagot yang memilih untuk membela Timnas Indonesia, posisi pertahanan Indonesia kembali kedatangan 2 amunisi berkelas Eropa, yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Jordi Amat kenyang dengan pengalaman bertarung di benua biru, memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia di usianya yang ke-30. Pemain yang satu ini merupakan palang pintu tangguh Timnas Indonesia dalam gelaran Piala AFF 2022 lalu. Sementara Sandy Walsh akhirnya menutup penantian bertahun-tahunnya dengan manis. Berbarengan dengan Jordi Amat, pemain yang bermain di sisi kanan pertahanan tersebut pada akhirnya resmi menjadi WNI dan berhak untuk membela Timnas Indonesia di era Sintayong. Terbaru nama Zain Patinama menjadi pemain yang mengubah kewarganegaraannya menjadi Indonesia. Seolah melengkapi 3 bek yang telah ada, Zain yang kini bermain di Liga Norwegia tersebut akan memperkuat sisi pertahanan sebelah kiri Timnas Indonesia. Dengan demikian, untuk saat ini Coach Sintayong telah memiliki 4 bek tangguh untuk mengisi lini belakangnya, yakni Elkan Bagot dan Jordi Amat di jantung pertahanan. Kemudian Sandy Walsh di sebelah kanan dan Zain Patinama di sektor kiri. Setuju pindah ke sesama kontesan K-League 2, Asnawi Makwalam bakal main bareng Balotelli.
Media Korea Selatan Korean Football mewartakan Asnawi Mangkualam setuju pindah ke sesama kontesan K-League 2, di mana klub tersebut adalah Jeonnam Dragon. Pemain belakang Ansan Greeners Asnawi Mangkualam setuju pindah ke Jeonnam Dragon, tulis Korea Football News di akun Twitternya. Sementara pada K-League 2 2022 sendiri, Jeonnam Dragons mengakhiri kompetisi di posisi ke-11 klasemen. Dari 40 pertandingan, Jeonnam Dragons mengumpulkan 35 poin. Sedangkan Ansan Greeners finish di peringkat ke-9 K-League 2 2022. Ansan Greeners tercatat menorehkan 37 poin. Sementara itu, proses kepindahan Asnawi ke Jeonnam Dragons pun disebut sudah masuk tahap akhir. Media Korea Selatan Sportchi melaporkan Asnawi Mangkualam tengah melaksanakan tes medis di rumah sakit di kawasan Gwangyang. Jika tes medisnya ini tidak mengalami kendala, maka Asnawi bakal menaikkan kontrak dan segera gabung latihan bersama para pemain Jeonnam Dragons. Asnawi tentunya akan bersiap menghadapi tantangan hingga suasana baru kalau bergabung ke klub barunya. Dia akan disambut sederet pemain hebat lain di klub Korea Selatan itu, salah satunya ada Jonathan Balotelli. Jonathan Balotelli sendiri merupakan salah satu penyerang kawakan di K-League 2. Striker kelahiran Rio de Janeiro, Brasil 20 April 1989 itu sudah membela Jeonnam Dragons sejak 2021. Jonathan Balotelli sendiri juga sudah kenyang pengalaman karena telah membela banyak klub dunia. Di Korea Selatan sendiri, Jeonnam Dragons bukanlah klub pertamanya, di mana sebelumnya dia membela Busan E-Park pada 2018. Kini semakin menarik menantikan kiprah Asnawi di Jeonnam Dragons. Akankah kerja sama apik bisa ditunjukkan dengan para pemain Jeonnam Dragons, termasuk Jonathan Balotelli?